Pernahkah kamu merasa seperti sedang diperhatikan, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitarmu? Ruangan kosong, sunyi, tapi ada sensasi aneh yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang menyadari keberadaanmu, meski kamu tak mampu melihatnya. Dalam ajaran Islam, memang ada makhluk yang bisa melihat manusia, sementara manusia tidak bisa melihat mereka. Hal ini bukan sekadar cerita turun-temurun atau kisah mistis, tetapi disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf ayat 27, Allah menjelaskan bahwa setan dan kaumnya dapat melihat manusia dari suatu tempat yang manusia tidak bisa melihat mereka. Ini adalah pernyataan yang tegas. Secara fitrah, manusia memang tidak diberi kemampuan untuk melihat jin dalam keadaan normal. Lalu, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya berkaitan dengan asal penciptaan. Manusia diciptakan dari tanah, unsur yang padat, berat, dan terikat pada bentuk fisik. Sementara jin diciptakan dari api yang sangat panas, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 27. API memiliki sifat yang berbeda, ringan, bergerak cepat, tidak tetap bentuknya, dan lebih menyerupai energi daripada materi padat. Karena asal penciptaannya berbeda, maka spektrum eksistensinya pun berbeda. Manusia hidup dan berinteraksi dalam dunia yang bisa ditangkap oleh panca indera fisik, khususnya mata. Jin, di sisi lain, berada dalam dimensi yang tidak bisa ditangkap oleh penglihatan manusia biasa. Ibarat gelombang radio, sinyalnya ada di sekitar kita, tetapi tanpa alat penerima yang tepat, kita tidak akan pernah menyadarinya. Apakah berarti manusia sama sekali tidak bisa melihat jin? Secara umum, tidak bisa. Namun dalam kondisi tertentu, Allah dapat memperlihatkan jin kepada manusia. Para nabi adalah contoh yang paling jelas. Nabi Muhammad SAW pernah berinteraksi dengan jin, bahkan menyampaikan dakwah kepada mereka. Itu terjadi atas izin dan kehendak Allah. Namun, bagi manusia biasa, kemampuan melihat jin bukanlah kondisi normal. Banyak ulama menjelaskan bahwa jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin setiap saat, maka itu bukanlah keadaan yang umum dan perlu disikapi dengan sangat hati-hati. Dalam beberapa riwayat, jin juga bisa menampakkan diri dalam bentuk jelmaan, bukan dalam bentuk aslinya. Artinya, yang terlihat bukanlah wujud hakiki mereka, melainkan bentuk yang mereka ambil agar bisa tampak di dunia manusia. Kemudian muncul pertanyaan yang lebih dalam. Kenapa Allah menciptakan sistem seperti ini? Kenapa tidak dibuat seimbang saja, saling melihat satu sama lain? Bayangkan jika setiap hari manusia bisa melihat jin berkeliaran. Bisa jadi ketenangan hidup akan terganggu. Rasa takut akan mendominasi. Dunia yang seharusnya menjadi tempat ujian justru berubah menjadi penuh kecemasan. Allah menciptakan kehidupan ini sebagai ujian keimanan. Salah satu inti dari iman adalah mempercayai yang gaib. Jika semua yang gaib dibuat terlihat jelas, maka nilai keimanan itu sendiri akan berkurang, karena tidak lagi membutuhkan keyakinan. Justru disitulah letak kemuliaan manusia, mampu percaya pada sesuatu yang tidak tampak oleh mata, tetapi dijelaskan oleh wahyu. Kita tidak bisa melihat jin, tetapi kita diberi perlindungan. Doa, zikir, ayat-ayat Al-Quran, dan ketakwaan adalah benteng yang Allah berikan. Artinya, meskipun manusia tidak memiliki akses visual terhadap alam jin, manusia tidak dibiarkan tanpa penjagaan. Jadi, bukan karena jin lebih hebat atau manusia lebih lemah. Ini bukan soal siapa yang unggul. Ini soal desain penciptaan yang berbeda. Dua makhluk, dua sistem, dua dimensi keberadaan. Mereka bisa melihat kita. Kita tidak bisa melihat mereka. Dan mungkin justru disitulah letak kasih sayang Allah. Karena tidak semua yang ada perlu kita lihat. Tidak terlihat bukan berarti tidak ada.